Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Cerdas Digital. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara ataupun tips berjualan laris di semua marketplace. Nah, buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa dukung, tekan tombol subscribe, like, dan komennya supaya channel ini terus berkembang dan saya terus semangat membuat konten-konten yang bermanfaat selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan bahas tahap demi tahap, yaitu cara jualan laris ataupun tips jualan laris di berbagai marketplace yang teman-teman saat ini gunakan. Oke, untuk yang pertama tentu dari kualitas produknya. Teman-teman harus misalnya menjual produk orang lain nih, jadi kualitas produk ini adalah yang paling utama. Teman-teman harus tahu juga nih, daripada manfaat produknya, teman-teman harus kuasai dulu nih, misalnya tentang krim pemutih wajah ataupun krim untuk wajah nih, misalnya krim siangnya, itu harus teman-teman pahami, harus teman-teman mengerti. Ketika misalnya orang ataupun konsumen yang bertanya apa sih manfaatnya, apa sih keuntungannya, nah teman-teman harus menguasai dulu nih produk yang teman-teman saat ini jual. Jangan hanya sekedar berjualan saja tetapi tidak tahu manfaat dari produk yang teman-teman saat ini jual. Nah, makanya penting sekali kita nih menguasai produk yang kita jual, seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Kita harus kuasai gitu, untuk produk-produk yang ingin kita jualkan. Kemudian yang selanjutnya itu apakah produk ini sudah halal, sudah bepom, kemudian sudah legalitasnya sudah jelas. Nah, pasti itu akan mempengaruhi penjualan teman-teman. Kalau misalnya tidak bepom, tidak halal, nah itu akan memicu bahwa oh ternyata produk ini kurang legal nih gitu kan, kualitasnya kurang bagus nih, ternyata juga tidak bepom, tidak halal nih, maka orang lain akan berpindah nih. Makanya memilih produk ini harus diperhatikan juga kalau misalnya menjual produk orang lain, karena sekarang tipe konsumen itu sudah sangat cerdas nih memilih produk yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Nah itu teman-teman harus perhatikan. Makanya jangan hanya melihat harganya yang murah, tapi dari kualitas produk mudah ataupun dari legalitas produknya, itu harus yang diperhatikan. Itu kan menentukan produk teman-teman ini laris atau tidak. Kemudian yang selanjutnya itu tentang harga. Nah, harga sebenarnya ini adalah tidak bisa kita pungkiri, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang memang terjangkau. Nah itu tergantung daripada coffee rating ataupun kalimat teman-teman bagaimana sih meyakinkan orang ataupun meyakinkan para konsumen yang ingin membeli produk teman-teman. Jadi misalnya harga itu yang paling standar biasanya 200.000 misalnya untuk skincare. Kemudian di bawah 100.000 itu yang paling banyak diminati orang juga. Makanya teman-teman misalnya saat ini menjual produk orang lain ataupun menjadi reseller ataupun receiver, itu harga daripada produk ini harus teman-teman perhatikan juga nih. Jangan sampai menjual produk misalnya 500.000 ataupun 1 juta. Nah itu akan mempengaruhi kelarisan produk yang teman-teman saat ini jual. Tapi kalau menjual produk yang ibaratnya yang bisa dijangkau oleh semua orang lah, misalnya seperti menengah ke bawah, nah teman-teman harus memikirkan juga nih target konsumennya, apakah menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, yaitu yang paling banyak adalah menengah ke bawah nih. Misalnya di harga 200.000 ke bawah itu sangat laris teman-teman. Makanya memilih produk juga, memilih
harga yang memang pas nih itu terhadap minatnya ataupun target konsumen, itu harus ditentukan juga. Jangan sampai meskipun bagus nih produknya tetapi peminatnya karena dari harganya yang cukup mahal bisa bilang, itu harus dipertimbangkan juga supaya teman-teman bisa menjual produk yang laris manis gitu. Kemudian yang selanjutnya itu dari iklan teman-teman nih, misalnya berupa foto kah. Nah, foto ini template-nya ataupun foto daripada produk ini teman-teman harus kualitasnya ya lebih bagus lah sedikit, supaya menarik perhatian konsumen untuk melihat produk yang teman-teman saat ini iklankan atau dipromosikan di berbagai media sosial yang saat ini teman-teman gunakan. Itu harus diperhatikan misalnya dari kualitas gambarnya, jangan sampai kualitas gambar ini ya kurang enak dilihat. Nah itu terus banyak kalimat-kalimat ataupun tulis-tulisan itu kurang enak dilihat. Kemudian yang harus diperhatikan juga, misalnya ada video nih, video promosi dari produk yang teman-teman buatkan, itu harus diperhatikan juga dari penyampaiannya, kemudian dari cara dia mempromosikannya. Nah ini harus diperhatikan dari kualitas video yang mau dibuatkan, itu akan menentukan minat orang ini untuk membeli. Itu akan menentukan juga apakah produk teman-teman ini laris terjual atau tidak. Makanya misalnya ini mau mempromosikan melalui sebuah video ini misalnya dalam waktu ataupun durasi 30 detik. Nah itu yang memang harus meyakinkan para konsumen-konsumen yang ingin teman-teman targetkan. Nah kemudian yang selanjutnya itu maksimalkan media sosialnya seperti di marketplace Facebook, kemudian Shopee, Instagram, kemudian di TikTok, selanjutnya di ada Tokopedia, Bukalapak. Nah itu adalah tempat marketplace teman-teman harus maksimalkan. Pertama tadi dari kualitas fotonya, kemudian deskripsinya ya jangan sampai membuat orang tanda kutip menjadi pertanyaan. Misalnya kalau untuk mencerahkan wajah ya mencerahkan wajah, jangan sampai memutihkan wajah dalam satu hari. Itu kan sangat mustahil nih untuk dipercaya oleh para konsumen. Tetapi yang masuk akal lah memberi deskripsi ataupun sebuah captionnya. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman bisa nih juga memanfaatkan yaitu di Facebook Reels, karena di Facebook Reels ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang nih, karena di sana adalah IP yang menengah ke bawah nih dan banyak yang memesan COD sih sebenarnya. Tapi teman-teman bisa manfaatkan nih, misalnya stoknya banyak nih, ini teman-teman bisa manfaatkan misalnya diskon berapa persen kah ataupun diskon ongkirnya berapa persen. Itu menentukan juga dari copywritingnya, misalnya beli 2 misalnya gratis ongkir misalnya 10.000 kah, atau misalnya beli produk selanjutnya ada potongan harga. Nah itu teman-teman harus dipermainkan juga nih untuk copywritingnya, karena ini menentukan akan terjualnya laris manis produk yang teman-teman saat ini gunakan ataupun teman-teman perjualbelikan kepada para konsumen. Nah itu beberapa tips ataupun cara yang saya sharingkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silakan di kolom komentar di sini di bawah. Silakan tanyakan saja nih, misalnya keluhan teman-teman seperti apa sih dalam berjualan online. Apalagi di tahun 2023 ini kita akan namanya menghadapi resesi, akan ekonomi global ini akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Makanya media sosial yang saat ini kita gunakan kita harus manfaatkan benar-benar. Oke, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.